Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi materi kitab al-ilmiah. Yang pertama, menguasai bahasa tulis meliputi kosakata, struktur kalimat, paragraf, ejaan, dan sebagainya. Sebelum kita menulis, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengenai bahasa tulis, tentang pengembangan bahasa, yaitu yang dimana dalamnya kita harus bisa menyusun sebuah kosakata, mengetahui sebuah struktur dari sebuah kata, kalimat, paragraf, dan ejaan, dan sejenisnya. Selanjutnya, menguasai isi karangan sesuai dengan topik yang akan ditulis. Sebelum kita menulis, kita harus menguasai apa yang akan kita tulis. Dan ketika kita ingin menulis, kita harus memahami struktur ataupun kosakata materi yang akan kita tulis. Yang ketiga, penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu bagaimana merangkai isi tulisan dengan menggunakan bahasa tulis sehingga mampu membentuk sebuah komposisi yang diinginkan seperti esai, jurnal, artikel, buku, dan novel. Jadi, hal yang terpenting sebelum kita menulis juga, kita harus menguasai berbagai macam jenis-jenis tulisan, dan kita harus tahu bagaimana cara untuk merangkai isi tulisan tersebut menggunakan bahasa tulis sehingga mampu membentuk sebuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab Makumatul Alkitabah Al-Ilmiyah, yang dimana kita ketahui bahwa dalam kata, dalam kitab al-ilmi itu ada beberapa pembagian. Ada 4. Yang pertama itu adalah al-kalimah, yang kedua adalah al-majmu'ah, yang ketiga adalah al-fakhruh, dan yang keempat adalah ushlub. Cara mengetahui al-kalimah. Apakah kalimat itu? Kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Nah, kata itu ada beberapa bagian. Ada kata isim, fi'il, dan huruf. Jadi, di dalam bahasa Arab, kita dapat mengetahui sebuah kata atau kalimat itu dari katanya, baik isim, fi'il, maupun huruf. Sedangkan di dalam bahasa Arab, di dalam kitab al-ilmi, ada pembagian yang kedua, yaitu al-majmu' atau kumpulan paragraf dari beberapa kalimat. Yang ketiga adalah fakhruh. Fakhruh itu adalah paragraf, yang dimana paragraf ini adalah pembagian dari kalimah majmu'ah atau kumpulan dari kalimat dan majmu'ah. Yang keempat adalah ushlub. Ma huwa ushlub? Ushlub itu adalah sebuah bahasa Arab yang dimana untuk mempergampang kita dalam mencari arti dalam bahasa Arab, dalam translate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Raja Saputra Faisal dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan dari slide 3. Ta'rifu tadfiq, arifu risalah huwa wasilah itasalu yumkin satahlimu linaqil ma'lumat maktubah min qabla tarf syakhsul ma ila tarful akhir syakhsul akhir yumkin an takunu ma'lumat al-waridah fi risalah ala syakal al-awwal al-ish'ar al-thani bayan al-salis talab. Pengertian surat adalah sebuah sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak, seseorang, kepada pihak lain, seseorang lainnya. Informasi dari surat itu dapat berupa dalam pemberitahuan, pernyataan, perintah, kemudian permintaan atau permohonan, yang terakhir adalah laporan. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis surat resmi. Surat resmi itu adalah jenis surat yang dibuat oleh perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi yang sifat komunikasinya formal. Isi dari surat resmi itu menggunakan format baku, efektif, dan jelas. Adapun penulisan surat resmi itu ada aturan-aturan khusus yang berlaku. Contohnya seperti harus adanya kop surat, lampiran, perihal, dan sebagainya. Dan penulisan surat resmi itu menggunakan bahasa eksplisit. Adapun yang disebut dengan bahasa eksplisit itu adalah bahasa yang diutarakan secara gamblang, tegas, dan berterus terang. Lalu jenis-jenis surat resmi itu ada surat permohonan. Jadi surat permohonan itu adalah surat yang
digunakan untuk menyampaikan suatu permohonan. Misalnya, surat permohonan pembuatan akta kelahiran dan surat permohonan peminjaman gedung. Yang kedua ada surat keputusan. Surat resmi ini bertujuan untuk menyampaikan keputusan dari pihak terkait mengenai hal-hal yang selama ini belum jelas. Misalnya surat keputusan pengangkatan jabatan karyawan. Yang ketiga surat kuasa. Surat resmi yang berisi pemberian wewenang kepada pihak lain saat pihak pertama berhalangan. Misalnya seperti surat kuasa untuk pengambilan uang di bank. Yang keempat ada surat perintah. Surat perintah itu surat yang isinya memberi instruksi dari pihak atasan kepada bawahan. Misalnya surat perintah perjalanan dinas. Yang kelima, pengantar. Surat pengantar itu jenis surat resmi yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti syarat untuk pembuatan KTP. Selain itu, surat pengantar juga berupa surat pengantar tidak mampu, surat pengantar keterangan tidak mampu, surat pengantar proposal, dan lain sebagainya. Yang keenam, surat edaran, yaitu surat resmi yang dibuat dan ditujukan kepada khalayak tertentu, yang isinya berupa pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Misalnya seperti surat edaran Kementerian Kesehatan mengenai penanganan COVID-19. Yang ketujuh, surat undangan. Surat undangan itu digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk keperluan tertentu. Misalnya surat pemanggilan kerja atau surat undangan rapat wali murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis surat tidak resmi. Surat tidak resmi yang umumnya digunakan oleh seseorang untuk urusan yang bersifat pribadi dalam penulisannya. Surat tidak resmi bisa dikatakan tidak memiliki aturan tertentu. Penulis bisa bebas mengeksplorasi bahasa dan kalimat untuk mengajukan suatu hal kepada orang yang ditujukan selama penerima bisa mengerti maksud dan tujuan surat. Di antara contoh surat tidak resmi adalah surat permintaan maaf, surat ucapan ulang tahun, surat kunjungan ke rumah, surat menanyakan kabar, dan surat untuk orang tua. Baik, saya Nadia Saudara Hayu akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu Bainatun Risalah Rusmiyah. Dan ini contoh surat resmi. Yang pertama di sini sudah ada dua contoh surat resmi. Yang pertama masih kerangka dan yang kedua sudah menjadi surat. Jadi keterangannya yang pertama itu ada kepala surat. Jadi kepala surat itu berisikan tentang nama perusahaan, nomor telepon, email aktif, alamat perusahaan. Tapi di perusahaan ini memang ada yang mencantumkan kepala surat dan ada yang tidak mencantumkan kepala surat. Yang kedua ada alamat pengirim dan tanggal pengirim. Di situ dimasukkan alamat pengirim, perusahaan ini dikirim di alamat mana dan pada tanggal berapa. Yang ketiga ada nomor surat, karena ini surat resmi, jadi harus ada nomor surat, karena ketentuan dari surat resmi memang harus ada nomor surat yang dikeluarkan dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat ada lampiran. Lampiran ini berguna sebagai penunjuk bagi penerima surat tentang adanya keterangan tambahan. Apabila dalam lampiran dinyatakan satu lembar, namun dalam kenyataannya lampiran itu tidak ada, nah penerima surat itu dapat mengetahui bahwa surat yang diterima itu kurang lengkap gitu. Nah yang keenam itu ada hal dan perihal. Jadi hal dan perihal ini berguna untuk surat ini dikirim untuk apa, misalkan hal pengiriman undangan rapat semisal. Nah yang keenam ada alamat surat, jadi dimasukin lagi alamat suratnya. Yang ketujuh ada isi surat, jadi yang ketujuh itu ditulis isi suratnya, keperluannya bagaimana. Yang kedelapan ada nama pengirim dari si perusahaan, dan yang terakhir itu ada tembusan atau tindasan. Jadi tembusan ini berfungsi untuk memberitahu kepada pembaca bahwa surat tersebut dikirimkan kepada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut. Nah pihak-pihak ini diberi tembusan ditulis urut berdasarkan jabatan, yaitu yang memiliki jabatan tertinggi. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu Ainatun Risalah Ghairu Rasmiyah, ya ini contoh surat tidak resmi. Nah di bawah ini sudah ada dua contoh surat resmi. Yang pertama berbentuk bahasa Indonesia dan yang kedua berbentuk bahasa Arab. Keduanya sama-sama
menulis tentang surat untuk teman. Nah, karena ini surat tidak resmi, jadi tidak ada ketentuan khusus seperti harus ada kepala surat, nomor surat, lampiran, harus ada tembusan, itu tidak. Nah, surat tidak resmi ini salam, isi penutup saja sudah cukup, dan bahasanya pun menggunakan bahasa sehari-hari dan lebih mudah untuk dipahami. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.